Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan diri, nama aku Hilmawati Alamiah dari kelas 12 MIA 4 Man Purwakarta. Oke teman-teman, di video kali ini Hilma mau sharing-sharing tentang cara berbakti kepada kedua orang tua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat sampai detik ini sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang tiada tara. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selanjutnya. Nah teman-teman, jadi Hilma mau sharing tentang cara berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua itu siapa? Ya, orang tua yang ada di rumah kita yaitu ayah dan ibu kita yang telah membesarkan kita sehingga sampai detik ini kita berada di dunia ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Nah, kalau adapun berbakti itu tidak bisa definisikan karena berbakti itu tergantung kita menyikapinya. Berbakti juga bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung situasi yang teman-teman alami. Nah, untuk lebih jelasnya, Hilma akan membacakan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 23-24 yang menerangkan bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma faqul lahuma qawlan karima wa hafidh lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahu
dirinya siapa, lupa dirinya bisa seperti sekarang itu karena siapa. Dulu dia kecil, dirawat, bayi kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, tapi buktinya sampai sekarang kita masih hidup. Itu kan dia siapa? Biasa orang tua itu rela nggak tidur semalaman, terutama ibu, memandikan kita dan apapun lah, mengurus kita dari kecil sampai sekarang. Tetapi nyatanya anak-anak zaman sekarang itu lupa berbakti kepada orang tua. Contohnya kayak video klip tadi, ketika orang tuanya udah usia lanjut gitu ya, cuma nanya aja, yang namanya anak itu gak mau menjelaskan, bilangnya repot, rempong gitu ya, gimana lah zaman sekarang. Padahal kalau dia inget dulu, dia gimana sampai bisa sekarang gitu ya kan. Seharusnya yang namanya orang tua udah lanjut itu disayangi dengan penuh kasih sayang, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Pokoknya jadikanlah masa tua orang tua itu sebagai masa emasnya. Ya gimana dulu kita ketika bayi, orang tua rela mengorbankan seluruh waktunya, jiwa, harga, dan tenaganya. Nah harusnya kita sebagai anak itu sekarang waktunya ketika orang tua kita udah lanjut, kita merawatnya. Dan adapun ketika memang kita tidak diberi kesempatan, misalnya orang tua kita telah meninggal gitu ya, ketika memang masih muda, nah tugas kita berdoa, kita mendoakannya, kita menjadi anak yang soleh, solehah, maka orang tua akan senang. Karena yang namanya orang tua itu gak mengharap apa-apa teman-teman. Bayangin aja ya, kalau orang tua menuntut harta kepada kita, apa mungkin kita bisa membalasnya? Sekaya apapun kita, aku yakin, aku jamin pokoknya kita gak bisa membalas jasa orang tua yang begitu berjasa pada diri kita. Nah dengan cara apa sih kita bisa membalasnya? Yaitu berbakti. Misalnya ini apalagi anak sekolah, gak usah lah capek-capek berjihad, mau perang, tawuran, apalagi itu bukan ya. Jadi dengan kita berbakti kepada orang tua saja sudah jihad, teman-teman. Maka dahsyatnya jihad itu memang benar-benar telah terbukti. Intinya dari Hilma pribadi, berdasarkan pengalaman, pokoknya yang namanya berbakti kepada orang tua itu adalah hal yang harus selalu ada dalam hidup kita. Karena ketika jika ingin mendapatkan keberkahan, maka kuncinya itu ada di orang tua, salah satunya. Dan ada hadis juga kan yang mengatakan bahwa ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah itu terletak pada orang tua. Yang artinya
ketika orang tua sudah tidak ridho kepada kita, berarti Allah pun tidak ridho. Apakah dalam hidup kita mau? Kalau tidak ridho, tentu enggak kan. Dan hadis juga mengatakan kalau surga itu di bawah telapak kaki ibu. Yang artinya ya ketika kita berbakti maka jaminan surga. Mau kan surga? Insyaallah nanti kita sama teman-teman Islam mudah-mudahan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian video dari Hilma, sharing-sharingnya segitu. Mohon maaf bila ada kesalahan karena masih dalam tahap belajar. Dan ini teman-teman, ini tuh sebenarnya tuh tugas kurdis ya, aku ini tugas praktek tapi nggak jadi beban sih. Jadi kayak pas dikasih tugas kurdis ini aku langsung semangat gitu, pengen banget bikin videonya. Dan juga aku langsung milih temanya itu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Dan kalau ada kesalahan boleh komen di kolom komentar ya, karena aku juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.